teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sulis Ramadhani dengan NPM 2351088 dari kelompok 19. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya diberikan kesempatan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 24 Batam dengan tema penyuluhan hukum bagi pelajar tentang risiko flash sale dan diskon palsu. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelajar mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam bertransaksi secara digital, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk kerugian dan penipuan online. Dalam era digital saat ini, transaksi belanja online telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu strategi pemasaran yang sering digunakan oleh pelaku usaha adalah flash sale dan diskon palsu. Nah, flash sale itu apa? Flash sale merupakan promosi berupa potongan harga besar yang diberikan dalam waktu terbatas, sedangkan diskon adalah pengurangan harga dari harga normal suatu barang atau jasa. Berbagai platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan lainnya sering menawarkan program tersebut untuk menarik minat konsumen. Namun, di balik berbagai keuntungan yang ditawarkan, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Yang pertama, harga yang ditampilkan belum tentu merupakan harga diskon yang sebenarnya, karena terdapat praktik menaikkan harga terlebih dahulu sebelum memberikan potongan harga. Yang kedua, barang yang diterima konsumen terkadang tidak sesuai dengan deskripsi maupun gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, adanya potensi penipuan online yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, promo flash sale juga dapat mendorong perilaku konsumtif akibat pembelian yang dilakukan secara impulsif tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha sendiri juga dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha tersebut, maka konsumen berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan penyuluhan ini, kami juga mengajak para siswa SMA Negeri 24 Batam untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum membeli barang di platform e-commerce antara lain yaitu: yang pertama, membandingkan harga sebelum membeli; yang kedua, memeriksa ulasan dan rating toko; yang ketiga, tidak mudah tergiur oleh promo dengan batas waktu yang singkat; dan yang keempat, memastikan bahwa barang yang dibeli memang sesuai dengan kebutuhan, serta selalu menggunakan platform belanja yang terpercaya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa flash sale dan diskon merupakan strategi pemasaran yang dapat memberikan keuntungan bagi para konsumen, namun juga memiliki berbagai risiko apabila tidak disikapi dengan bijak. Nah, oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai hak-hak konsumen serta sikap yang cermat dan kritis dalam mengambil keputusan pembelian. Dari kami sendiri berharap kegiatan PKM di SMA Negeri 24 Batam ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan para siswa agar lebih bijak dalam berbelanja di era digital sekarang ini.
offline NPM 2351136 dari kelompok 19. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Reputasi Digital sebagai Aset Pribadi, Edukasi Hukum Melindungi Nama Baik di Media Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 24 Kota Batam. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari We Are Social tahun 2026, penggunaan media sosial di Indonesia telah mencapai 180 juta jiwa atau sekitar 62,9% dari total populasi. Di balik tingginya angka ini, Kementerian Kominfo juga mencatat lebih dari 3,2 juta konten negatif dalam 1 tahun terakhir, termasuk 544 konten pencemaran nama baik. Yang lebih memprihatinkan, banyak sekali pelaku baru menyadari tindakan melanggar hukum setelah diproses di pengadilan. Sementara reputasi korban sudah terlanjur rusak dan sulit diperbaiki. Padahal, reputasi digital sangat menentukan masa depan seseorang, mulai dari peluang beasiswa, penerimaan mahasiswa baru, hingga rekrutmen tenaga kerja. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, berikut adalah suasana sekolah kami. SMA Negeri 24 Kota Batam berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sekolah ini memiliki akses lokasi yang strategis dan mudah dijangkau karena berada di jalur transportasi umum. Mayoritas peserta didik berasal dari masyarakat sekitar Kecamatan Sekupang yang memiliki aktivitas digital cukup tinggi, namun masih terbatas dalam pemahaman mengenai batasan hukum dalam berekspresi di media sosial. Sebelum pelaksanaan, kami tentunya melakukan observasi dan koordinasi dengan pihak sekolah. Berikut adalah tahapan perjalanan kami. Tahap awal kegiatan ini dimulai dengan observasi terhadap mitra untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Kami kemudian mengajukan permohonan izin kepada sekolah melalui bagian hubungan masyarakat yang diwakilkan oleh Bu Eli. Setelah izin diperoleh, kami menyusun materi presentasi PowerPoint sesuai dengan persetujuan dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. David Tan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2026, yang dilaksanakan dari pukul 9.30 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di ruang kelas SMA Negeri 24 Kota Batam. Setelah persiapan, tibalah saatnya kami menyampaikan materi inti. Berikut adalah materi lanjutan yang kami presentasikan kepada para siswa. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan 4 pokok materi utama. Yang pertama, itu adalah definisi reputasi digital. Reputasi digital adalah gambaran diri seseorang yang terbentuk dari berbagai interaksi, informasi, konten yang diunggah, pandangan, dan penilaian di ruang digital. Berbeda dengan reputasi dunia nyata, reputasi digital bisa terbentuk hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit, dan dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Kedua, pengaturan hukum. Reputasi digital dilindungi oleh Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya kita sebut dengan UU ITE. UU ITE melanggar setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Adapun sanksinya diatur dalam pasal 45 ayat 4 UU ITE yang berupa pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga 400 juta rupiah. Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau KUHP juga memberikan perlindungan melalui pasal 433 tentang pencemaran dengan ancaman pidana penjara selama 9 bulan hingga 1 tahun 6 bulan. Dan ada pasal 434 tentang fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun. Ketiga, saya menjelaskan contoh kebijakan yang merusak reputasi digital, yaitu manipulasi foto atau meme, penyebaran hoaks, komentar menghina atau ujaran kebencian, serta penggunaan akun bodong atau identitas palsu untuk menghina seseorang di media sosial. Keempat, ada upaya perlindungan hukum. Yang pertama, saya menjelaskan tentang upaya preventif yang meliputi kehati-hatian dalam berkonten,
verifikasi informasi, menghindari bahasa penghinaan, dan menjunjung etika komunikasi. Serta ada upaya represif yang meliputi pengumpulan bukti, pelaporan ke platform atau polisi, hingga menempuh jalur hukum. Materi ini saya sampaikan dengan cara interaktif. Para siswa sangat antusias dan aktif berpartisipasi. Para siswa menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Mereka aktif bertanya, menjawab kuis dengan tepat, bahkan mampu menjelaskan kembali materi yang telah saya sampaikan. Kami, sebagai tim pelaksana juga membawa hadiah kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Hal inilah yang menjadi indikator keberhasilan kegiatan. Harapan kami setelah mengikuti penyuluhan ini, para siswa tidak hanya memahami bahwa reputasi digital merupakan aset berharga, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Sebagai akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 24 Kota Batam yang telah bersedia menjadi mitra dan menyediakan wadah bagi kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Internasional Batam serta dosen pembimbing Bapak Dr. David Tan yang telah membimbing dan mendukung penuh jalannya kegiatan ini. Semoga edukasi hukum ini bermanfaat dan menjadikan reputasi digital sebagai aset pribadi yang bisa kita jaga bersama. Terima kasih.